Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Mudah-mudahan kalian semua anak-anak sekalian tetap sehat, tetap semangat untuk beraktivitas, dan mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kalian dalam menuntut ilmu di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini atau pertemuan kali ini, Ustadz akan menyampaikan materi tentang Tauhidullah. Tujuan kita mempelajari materi ini adalah yang pertama, agar siswa mengetahui pengertian tauhid dan tujuannya. Kemudian mengetahui pembagian tauhid. Siswa juga memahami tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma was sifat. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Anak-anakku sekalian, pengertian tauhid secara harfiah. Tauhid secara harfiah, yang pertama mensatukan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna secara harfiah yang pertama. Mensatukan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, meyakini keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati, serta diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Jadi keyakinan kalian, keyakinan kita semua kepada Allah SWT dalam hati, kemudian diikrarkan dengan lisan, kemudian dibuktikan dengan amal perbuatan. Maka seorang menyatakan dirinya bertauhid kepada Allah tidak cukup hanya sekedar ucapan, tapi harus dibuktikan dengan perbuatan, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, pengertian tauhid secara harfiah, anak-anak sekalian, mengesahkan Allah dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifatnya. Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Anak sekalian, memahami tauhid yang benar diharapkan agar satu, mendapatkan ketenangan sejati, keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini memahami tauhid dengan benar itu agar apa? Ketenangan sejati yang didapatkan. Keselamatan dunia dan akhirat didapatkan. Anak sekalian, inilah yang menjadi tujuan hidup kita. Mengharapkan kebahagiaan sejati pada diri kita dan pada diri anak-anak sekalian. Kemudian kebahagiaan dunia dan akhirat itu yang kita harapkan. Sebagaimana kalian kalau selesai berdoa, kalau selesai sholat kan berdoa. Doa kalian apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa yang sering kalian panjatkan. Mohon kepada Allah apa? Kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan agar dijauhkan dari siksa neraka. Ini tujuan kita. Nah, jadi kalian memahami tauhid diharapkan nanti mendapatkan ketenangan sejati dan mengharapkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, terhindar dari faham dan keyakinan yang menyesatkan. Nah, anakku sekalian, banyak sekali paham-paham dan keyakinan-keyakinan yang menyesatkan kita. Kader Muhammadiyah, kader muallimin harus terhindar dari paham-paham yang menyesatkan. Kalau boleh saya sebutkan paham yang menyesatkan, misalnya di sini Syiah misalnya. Kader muallimin nggak boleh memiliki paham Syiah. Ya. Begitu juga yang lain Ahmadiyah.
Nah, semuanya ini sungguhnya Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa tentang kesesatan dari paham ini. Maka sekali lagi saya tekankan kepada kalian anak sekalian, jangan sekali-kali kalian memiliki paham Syiah. Dan banyak sekali paham-paham yang menyesatkan muncul. Dan tidak hanya sekarang, sejak tahun 70-an itu sudah muncul paham-paham sesat dan menyesatkan. Ada juga paham nanti datang kepada kalian tuh menawarkan kapling surga umpamanya. Jangan percaya. Ini adalah paham sesat dan menyesatkan. Nah, kalian memahami tauhid ini agar apa? Terhindar dari paham dan keyakinan yang menyesatkan. Jelas ya? Jadi paham-paham yang menyesatkan itu jangan sampai kalian ikuti. Kemudian yang ketiga, ridho atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diberikan Allah kepada kita itu kita harus ridho, harus rela terhadap pemberian ini. Misal kalian diberikan rezeki berkecukupan, kalian harus ridho dan harus menerima. Kalian mungkin atau kita semua diberikan rezeki yang umpamanya sedikit, ya harus kita ridho juga. Ya jangan sampai kita tidak rela. Kalau diberikan kehidupan yang serba berkecukupan, kita harus syukuri. Tidak boleh kufur. Ya. Ini anak-anak sekalian. Jadi memahami tauhid yang benar diharapkan kalian atau kita semua ridho atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya menghargai dan menyayangi terhadap sama makhluk Allah. Makhluk apapun bentuknya. Jangankan manusia, binatang, sekecil apapun bentuk binatang ini harus kita punya kasih sayang kepadanya. Tumbuh-tumbuhan, ya, tumbuh-tumbuhan baik di daratan maupun di lautan, kita harus jaga. Kita harus memiliki kasih sayang terlebih kepada sesama manusia, apalagi kepada teman-teman kalian di asrama, harus memiliki kasih sayang, saling menghargai, saling menghormati, saling menolong satu sama lain. Insya Allah kehidupan kita akan menjadi lebih indah, lebih menarik, dan lebih bermanfaat ketika kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Anak sekalian, misalnya di rumah, kalian harus hormat kepada orang tua kalian. Ya, sayangi adik-adik kalian, jangan suka bertengkar. Punya adik kok bertengkar ya, jangan suka bertengkar, sayangi adik-adiknya. Hormati orang tuanya, hormati orang yang lebih tua, sayangi orang yang lebih muda. Ini sudah jelas Rasulullah SAW menegaskan demikian. Ya, bagaimana kita berkehidupan ini, dalam kehidupan ini saling menghargai dan saling menghormati. Begitu juga di asrama, di sekolah, kalian harus takzim, hormat kepada guru-guru kalian, ya, hormat kepada musrib kalian, hormat kepada pamong kalian di asrama. Nah, ini harapannya ketika memiliki tauhid yang benar itu menghargai dan menyayangi terhadap sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tidak hanya manusia, makhluk yang lain pun juga harus dihargai, disayangi dan dikasihi. Anak-anak sekalian, berikutnya tauhid itu dibagi 3. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, kemudian yang kedua ada tauhid uluhiyah, sedangkan yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Nah, tauhid rububiyah. Rububiyah adalah kata yang dinisbatkan kepada salah satu nama Allah SWT, yaitu Rabbun. Rabbun. Misalnya di dalam Al-Quran surah Al-Fatihah ayat 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbun. Ada kata-kata Rabbi di sini. Nah, kenapa ini surah Al-Fatihah kok ayat 2? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalian ingat, saya ingin singgung sedikit bahwa surah Al-Fatihah ayatnya yang pertama adalah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Baru Alhamdulillahirabbil alamin ayat kedua. Nah, ini ya.
Anak-anakku sekalian, kemudian kata Rabbun di dalam kalimat Alhamdulillahirabbil alamin mengandung beberapa arti. Ada artinya di sini Al-Khaliq, pencipta. Kemudian ada juga Ar-Razik yang memberi rizki. Kemudian ada juga yang Al-Malik atau pemilik. Kemudian Al-Murabbi, pemelihara atau pengatur. Nah, Murabbi. Kalian punya Murabbi di asrama. Bapak pamong kalian itu namanya Murabbi. Bahasa Arabnya itu Murabbi. Nah, artinya mereka ini memelihara, mengayomi kalian, mengatur kalian berkehidupan di asrama. Itu namanya Murabbi, itu bahasa Arab. Ya, pamong itu bahasa Arabnya Murabbi. Panggil aja Bapak Murabbi nggak apa-apa. Ya, cuma kita lebih familiarnya pamong gitu ya. Oke, ngemong. Nah, pamong itu ngomong kalian yang ada di asrama. Kemudian maknanya yang kelima adalah an-nasir, penolong. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu contohnya dalam Al-Qur'an. Ya. Kemudian selanjutnya makna Rabb adalah al-muhyi, yang menghidupkan dan lain-lain. Jadi yang menghidupkan, dialah yang mematikan. Nah, ini. Kemudian Allah sebagai Rabb semesta alam mencakup yang pertama, dia suci dan satu-satunya pencipta makhluk ini. Ini bedanya makhluk yang membuat, kalau Khaliq itu pencipta. Maka Allah sebagai Rabb semesta alam ini dialah yang maha suci dan satu-satunya pencipta makhluk. Oke, kemudian dia juga memiliki dan menguasai seluruh jagat raya. Menguasai tata surya yang ada di luar angkasa sana, Allah SWT yang menguasainya. Matahari, menggerakkan matahari, bulan, matahari tidak pernah padam sampai kapanpun. Ya, ini penguasaan Allah SWT terhadap jagat raya. Menurunkan hujan dan lain sebagainya. Kemudian dialah yang memberi manfaat dan darurat. Memberikan manfaat. Memberikan kita kesehatan, memberikan kita rizki. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia juga yang berhak mengabulkan dan menolak permintaan hambanya. Cuma Allah perintahkan kepada kita, ud'uni astajib lakum, berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Berarti ini perintah Allah. Maka kalau kalian minta kepada Allah, dia yang akan mengabulkan. Tapi jangan tergesa-gesa ingin cepat dikabulkan doanya. Ya. Jangan tergesa-gesa, Allah sudah mengaturnya. Allah lah yang maha mengabulkan dan maha menolak juga permintaan hamba-hambanya. Mengabulkan dan menolak permintaan hambanya itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian dialah yang mengurus segala urusan dan hajat makhluknya. Pemberi rezeki, memberikan orang kemudahan, ya, menguji orang dengan kesulitan Allah. Dialah yang mengurus. Yakinlah bahwa semua hajat hidup makhluk di dalam dunia ini, di alam dunia ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu makhluk yang ada di daratan maupun yang ada di lautan. Nah, anak-anakku sekalian, jadi kesimpulan kita pada pembahasan kesempatan ini adalah bertauhid rububiyah. Berarti percaya dengan sungguhnya bahwa hanya Allah lah zat satu-satunya yang menciptakan. Ingat, satu-satunya yang menciptakan, yang memiliki, yang menghidupkan, dan mematikan serta mengendalikan alam raya dengan takdirnya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus dicamkan dalam hati kita masing-masing. Ya, harus yakin bahwa Allah yang maha pencipta, yang maha memiliki. Oleh karena itu tugas kita untuk memanfaatkan, menjaga apa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan ini. Itulah yang dapat Ustadz sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk materi lebih lengkapnya silahkan Anda kunjungi di portal siswa.muallimin.sch.id. Jangan lupa materi-materi itu dibaca, dipelajari. Ingat anak-anak sekalian, dalam belajar letakkan keikhlasan yang pertama dan niat yang pertama agar kalian diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada tugas-tugas, laksanakan, kerjakan dengan penuh keikhlasan. Terima kasih.
Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.